Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengantar bisnis Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema konsep bisnis Islam dan sistem perekonomian. Kelompok kami yang beranggotakan Khairul Latifah dengan NIM 205221279, Ananda Anggun Atalia dengan NIM 205221282, Etisa Nadia dengan NIM 205221284, dan saya sendiri, Nona Wahyu Setiawati dengan NIM 205221289. Setelah ini akan ada video presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Konsep bisnis. Pengertian konsep bisnis adalah ide-ide nyata di mana di dalamnya terdapat komponen utama yang terdiri dari strategi inti dan sumber dayanya, jaringan nilai, serta perantara pelanggan. Definisi bisnis. Menurut Business Dictionary, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Maka secara sederhana, bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan definisi bisnis menurut Islam yaitu dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, baik barang maupun jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Itu ada aturan halal dan haram. Kemudian perbedaan bisnis konvensional dan Islam. Dalam bisnis konvensional, batasan bisnis adalah memberikan keuntungan yang maksimal bagi pelakunya. Kemudian cakupan orientasi bisnisnya itu sangat sempit dan hanya untuk orientasi materi saja. Sedangkan dalam bisnis Islam, batasan bisnis adalah keuntungan yang halal, yang berarti bahwa objek bisnis atau usaha yang dilakukan harus halal dan cara berbisnis juga tidak bertentangan dengan tuntunan syariat. Perbedaan yang kedua yaitu cakupan orientasi bisnis sangat lebih luas. Keuntungan tidak semata material tapi juga non material untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat ibadah. Selanjutnya produk bisnis. Produk bisnis itu ada dua, yaitu barang dan jasa. Dalam barang atau goods merupakan produk berwujud yang dapat dilihat dan disimpan. Yang kedua jasa atau servis merupakan produk tak berwujud yang tidak dapat dilihat atau disimpan, namun dapat dirahasiakan manfaatnya. Latar belakang munculnya bisnis. Yang pertama, beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, bertambahnya jumlah penduduk. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Yang keempat, perbedaan kemampuan atau skill manusia. Dan yang kelima adalah perkembangan iptek dan kebudayaan. Maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai resiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Yang keenam, menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis dalam jangka pendek yaitu untuk keuntungan usaha. Sedangkan tujuan bisnis dalam jangka panjang adalah untuk penguasaan pasar, kemapanan dalam keuangan sumber daya alam atau fisik, pengembangan manajer dan karyawan, dan tanggung jawab sosial atau CSR. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan bisnis Islami.
Dalam Islam sendiri, berbisnis dengan basis ini memiliki beberapa tujuan tertentu, yaitu satu, untuk beribadah atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang layak bagi para pembisnis. Yang ketiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi pertumbuhan serta kemajuan yang harmonis pada lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat sekitar seperti pengangguran maupun sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang keenam, yaitu untuk mengalokasikan sumber daya alam secara optimal kepada seluruh pemilik sumber daya tersebut. Yang ketujuh, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pedoman bisnis dalam perspektif Islam. Dalam Islam sendiri, berbisnis memiliki 3 pedoman penting, yaitu 1. Pelaku bisnis harus memiliki niat serta tekad yang baik untuk memulai bisnisnya. Yang kedua, yaitu pembisnis harus memfokuskan usaha bisnis kepada kewajiban-kewajiban lain yang mendukung usaha bisnisnya tersebut. Kemudian yang terakhir, pembisnis tidak boleh lalai akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kunci dari kesuksesan sebuah bisnis. Kunci dari kesuksesan sebuah bisnis terdapat 4 hal, yaitu 1. Upaya dalam pengorganisasian individu-individu dalam bisnis. Hal ini berupa penggabungan berbagai jenis sumber daya seperti sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kemudian informasi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pemuas kebutuhan. Bisnis dapat dikatakan sukses apabila telah memuaskan para konsumen yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mendapatkan profit bisnis yang baik. Sebuah bisnis harus meraup omset atau liquid yang cukup. Kemudian yang keempat yaitu pengeluaran operasional sebuah bisnis harus disertai dengan tanggung jawab oleh pembisnis tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tingkat partisipasi bisnis. Tingkat partisipasi bisnis ini dibagi menjadi 4 skala, yaitu 1. Skala global, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang telah memiliki beberapa pabrik di berbagai negara, dan perusahaan ini juga melakukan sinergi antar pabrik yang mereka miliki untuk memproduksi produk secara efektif, fleksibel, serta efisien. Kemudian yang kedua yaitu skala multifungsional, di mana perusahaan skala multifungsional ini merupakan perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di LN untuk memaksimalkan biaya produksi serta distribusi yang murah terhadap produk yang mereka produksi. Kemudian yang ketiga yaitu skala internasional. Perusahaan dengan skala internasional ini memiliki pasar yang luas di mana mereka melebarkan sayap mereka ke pemasaran luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu skala domestik, di mana perusahaan skala domestik ini merupakan perusahaan yang terbatas pada lingkungan lokal dan belum memasarkan produk ke luar negeri.
lingkungan bisnis. A. Lingkungan intern. 1. Memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. 2. Terdiri dari unsur-unsur atau subsistem bisnis, yaitu tenaga kerja atau karyawan, modal, material, mesin, metode atau manajemen pelaku bisnis. B. Lingkungan ekstern. 1. Lingkungan yang memberi pengaruh dan tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pelaku bisnis. 2. Lingkungan mikrobisnis, kreditor, pemegang saham atau stakeholder, pesaing, konsumen, supplier, distributor. 3. Lingkungan makrobisnis, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, dan teknologi informasi. Faktor internal meliputi perencanaan dan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan finansial, peralatan dan perlengkapan, manajemen tenaga kerja, ketergantungan sumber daya teknologi, dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media dan pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Pemangku kepentingan bisnis, stockholder, itu adalah pelanggan yang menginginkan agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam bentuk penyediaan produk dengan harga terjangkau namun dengan kualitas yang baik. Yang kedua yaitu customer, ialah masyarakat sekitar di mana perusahaan menjalankan usahanya, berharap agar kegiatan bisnis perusahaan tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik serta meningkatkan perekonomian warga sekitar. Yang ketiga, surrounding community, ialah pemerhati lingkungan memastikan bahwa kegiatan perusahaan yang environmentalis dilakukan tidak mencermati atau merusak lingkungan sekitar. Dan yang keempat, yaitu dealer atau retailers, yaitu distributor yang memastikan penjualan serta pengiriman barang pesanan sampai dengan baik di tangan konsumen. Pemangku kepentingan bisnis. 1. Employees, ialah seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan. Manajer merupakan karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola penugasan kerja dari karyawan lain dan membuat keputusan bisnis penting. Yang kedua, government leaders, ialah pemimpin dan pemerintahan suatu negara yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis suatu perusahaan dalam bentuk penerbitan izin dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, supplier, ialah seluruh pemasok bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa pemasok dapat mengirimkan bahan baku yang diperlukan pada saat yang tepat sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bankers, ialah semua lembaga keuangan termasuk di dalamnya perbankan yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan perusahaan sebagai modal untuk memperluas usahanya. Sistem ekonomi merupakan sistem negara untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai warga negaranya, baik secara individu maupun organisasi. Suatu cara yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi berbagai persoalan seperti 1. Barang jasa apa yang seharusnya dihasilkan dan berapa banyak yang dihasilkan. 2. Bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut. 3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan dan bagaimana cara mendistribusikan kepada masyarakat. 4. Siapa yang memiliki dan mengendalikan faktor utama produksi. Faktor-faktor produksi adalah 1. Sumber daya manusia atau tenaga kerja, 2. Modal, 3. Sumber daya fisik atau material, 4. Sumber daya informasi, dan yang terakhir wirausahawan. Baiklah, itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.